Menurut Abang ada nggak sih skill yang nantinya akan kita bisa dapatkan dari mata kuliah TNM ini yang bisa kita aplikasikan di dunia pekerjaan gitu, Bang? Di awal-awal kita akan bicara tentang konseptualisasi, tentang teoritis, mengenai apa sih sebenarnya negosiasi dan melobi. Lalu kita juga akan bicara tentang bagaimana teknik negosiasi dan melobi, bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang berat di dalam negosiasi, termasuk juga relasi antara negosiasi itu dengan dunia kerja kita nantinya. Halo semua, perkenalkan saya Sofia Almas, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Budi Luhur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang asik seputar mata kuliah favorit di HIUBL langsung bersama Bapak Yusron selaku dosen pengampu teknik negosiasi dan melobi. Halo Pak. Halo, Bapak apa kabar nih? alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nih Pak, berdasarkan penelitian nih yang dilakukan sama Kak Prodi, kalau misalnya teknik negosiasi dan melobi ini tuh jadi matkul yang favorit banget nih di jurusan HIUBL. Nah, jadi saya mau tanya-tanya nih sedikit soal tentang mata kuliah TNM ini. Kebetulan juga saya belum ambil nih mata kuliah TNM, jadi makin penasaran. Sayang kamu belum ambil. Aduh, semester depan nih saya harus ambil. Harus. Harus banget. Nah, jadi Pak, apa aja sih yang nantinya akan kita pelajari di mata kuliah teknik negosiasi dan melobi ini, Pak? Oke, makasih ya. Pertama tentu saya mau menyampaikan dulu sedikit tentang kenapa mata kuliah ini akhirnya ada ya bagi mahasiswa studi hubungan internasional. Dulu pada saat saya masih kuliah di program studi yang sama, saya nggak ngedapetin itu. Mata kuliah itu belum ada. Sampai pada satu ketika saya diberikan amanat untuk menjadi ketua program studi hubungan internasional di FISIP Universitas Budi Luhur. Barulah dari situ saya mau ngelihat nih bahwa anak-anak HI itu kan kekuatannya ada di speech-nya ya, di cara dia bicara. Dan salah satu dari itu instrumennya adalah kita harus punya satu mata kuliah yang secara tidak langsung memaksa bahwa mereka harus aktif ya dalam banyak kesempatan, karena mereka kan pada akhirnya ada yang berkeinginan untuk menjadi profesi sebagai seorang diplomat. Maka kalau mereka tidak diasah sejak dini, walaupun ada mata kuliah diplomasi, kalau ini kan teknik, jadi teknik langsung mereka aplikasi dan praktek. Nah, dari situlah kemudian mata kuliah ini dimunculkan, yang tadinya khusus hanya untuk mahasiswa hubungan internasional, sampai pada satu ketika universitas mempunyai satu program di mana mahasiswa-mahasiswa lain boleh mengambil mata kuliah lintas prodi. Nah, di saat itulah khususnya untuk studi hubungan internasional menawarkanlah teknik negosiasi dan melobi ini. Dan alhamdulillah waktu itu luar biasa ya animonya. Gitu. Jadi tuh banyak ya yang minat di TNM ini. Ya, pada akhirnya mata kuliah ini tidak secara spesifik lagi ditujukan kepada mahasiswa khusus mahasiswa hubungan internasional, tetapi juga dibuka untuk mahasiswa lain yang di luar program studi terutama di dalam kampus. Nah, tadi ada pertanyaan, kita akan belajar tentang apa? Ya pastilah ya, di awal-awal kita akan bicara tentang konseptualisasi, tentang teoritis, mengenai apa sih sebenarnya negosiasi dan melobi. Lalu kita juga akan bicara tentang bagaimana teknik negosiasi dan melobi, bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang berat di dalam negosiasi, termasuk juga relasi antara negosiasi itu dengan dunia kerja kita nantinya. Itu yang menurut saya menjadi menarik. Lalu kuliahnya kan juga sangat santai ya. Di beberapa pertemuan nanti teman-teman mahasiswa akan kita dengarkan dan kita tonton bersama. Ada beberapa film yang related ya dengan negosiasi dan melobi. Nah, dari situlah mungkin nanti mahasiswa bisa mendapatkan landscape yang lebih besar mengenai bagaimana sih negosiasi. Mantep banget nih loh teman-teman penjelasannya. Nah, kalau menurut Abang nih setelah penjelasan belajar apa dan gimana, nah
Menurut Abang ada nggak sih skill yang nantinya akan kita bisa dapatkan dari mata kuliah TNM ini yang bisa kita aplikasikan di dunia pekerjaan gitu Bang? Oh pasti, justru makanya saya bilang beberapa kesempatan saya pernah bertemu dengan teman-teman mahasiswa yang di luar program studi HI. Suatu ketika saya ketemu gitu ya, dan mereka bilang, "Bang, aduh, saya kalau lihat Bang Onye, kalau nama saya kan biasa familiar dipanggil oleh sebutan Bang Onye, saya nggak lupa dengan mata kuliah teknik negosiasi dan melobi, dan justru mata kuliah itulah yang mengantarkan saya seperti sekarang ini. Dari saya yang introvert, kemudian saya bisa menjadi extrovert." Extrovert, betul. Nah, buat mungkin yang penasaran nih di luar sana, kira-kira nih tugasnya apa nih yang bakal Abang kasih nih kalau kita ngambil TNM? Entar takut disuruh paper lah, apa. Enggak lah, karena namanya kan teknik negosiasi dan melobi, jadi tugas dari masing-masing kelompok di kelas itu nanti akan punya satu tugas di mana mereka akan menonton satu film yang tadi saya sebutkan related dengan materi kita. Kemudian nanti mereka mereview, dari situlah kemudian nanti mereka sampaikan. Dan yang menariknya lagi, mata kuliah ini ujian akhir semesternya itu praktek loh. Aduh, seru banget tuh. Jadi nggak ada tuh mata kuliah ini yang nanti ujian akhirnya harus textbook. Iya, tulis-tulisan ya, bikin Jadi paper. nanti mereka akan diberikan satu kasus, kemudian nanti ada kelompok, apakah itu nanti bilateral antar satu negara dengan negara lain atau mungkin satu perusahaan dengan perusahaan lain, dan kita berikan satu studi kasus, dan kemudian nanti mereka akan mencoba untuk melakukan proses negosiasi sampai dengan proses-proses lobby. Ini benar-benar profesional banget ya. Ini bener-bener seru banget loh teman-teman. Jadi tuh mata kuliah tuh kita nggak cuman belajar dari buku aja, bukan belajar ilmunya aja, tapi kita dapat prakteknya juga gitu. Jadi ilmunya biar meresap gitu langsung. Nah, dari pendapat Bapak nih, menurut Bapak kenapa sih matkul ini tuh jadi favorit banget nih di kalangan mahasiswa berdasarkan pendapat alumni sama yang udah ambil? Iya, kalau menurut saya karena ini memang agak unik ya, karena dia adalah teknik negosiasi, lebih banyak pada praktek ya. Bagaimana kemudian mahasiswa, kalau saya nih selalu di awal nih loh, saya sampaikan ke mereka, coba deh kalau mereka disuruh mangap, kemudian saya mau lihat nih ada nggak lidahnya yang tebal. Nah kalau ada lidahnya yang tebal tuh selama nanti satu semester saya berupaya untuk ngurutnya supaya jadi tipis dan akhirnya dia menjadi seorang yang berani untuk bicara. Nah mungkin itu salah satu. Yang kedua memang ini asik ya. Jadi mata kuliah ini nggak punya beban yang seperti tadi disampaikan, apakah dengan tugas-tugas, paper dan lain sebagainya. Saya rasa sih enggak ya, karena mata kuliah ini memang dirancang lebih kepada aspek praktikalnya yang lebih dikedepankan dibandingkan teoritisnya gitu. Bagus sih, karena kan kalau zaman sekarang tuh praktek tuh lebih penting ya, lebih bisa diaplikasikan gitu. Kalau teoritis kita tahu, tapi begitu praktek kita udah buntu kan. Teoritis kan kamu bisa belajar di mana aja ya. Kamu bisa lihat di Google, searching di Google, kamu bisa baca. Ya banyaklah media yang bisa kita gunakan untuk kita bisa dapat lebih dalam tentang teori-teori mengenai misalnya studi hubungan internasional. Nah ini loh nih yang mahal teman-teman, prakteknya teman-teman. Kalau misalnya ilmu kan kita bisa dapat dari textbook manapun dan dari sumber manapun, tapi yang nggak bisa kita dapetin tuh praktek langsungnya ini. Dan setiap dosen tuh kan pasti ngasih berbeda-beda ya treatmentnya. Dan ini yang jadi salah satu favoritnya dan unggulannya dari mata kuliah ini. Makanya ini mata kuliah ini tuh banyak banget diambil sama alumni, sama juga yang masih ongoing. Nah makanya saya makin penasaran nih. Yang ngambil ini nggak cuma mahasiswa di program studi HI loh. Aduh. Jadi ada di program studi yang lain juga mau ngambil mata kuliah ini, karena mata kuliah ini memang dibuka ya untuk seluruh mahasiswa di program studi yang lain. Tuh pendapat mereka gimana nih Bang yang dari prodi lain nih Bang? Ya kalau saya nggak sempat nanya ya, tapi mungkin mereka mendengar dari senior mereka ya, bahwa ada satu mata kuliah yang bisa menjadi andalan juga bagi mereka untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam konteks soft skill ya,
yaitu mata kuliah teknik negosiasi dan Teknologi. lobby ini. Misalnya teman-teman di ilmu eksak kan lebih banyak bermain ya, ya jarang sekali mereka untuk diajarkan misalnya bicara dan mungkin dengan mengambil mata kuliah teknik negosiasi dan melobi ini kemampuan mereka di bidang teknologi dan lain sebagainya mungkin bisa diimbangi juga dengan kemampuan komunikasi mereka gitu. Dan itu bagi mereka sesuatu yang baru dan menarik. Ya, menarik banget lah pastinya. Apalagi kalau misalnya dari teknik kan, tiba-tiba ngambil negosiasi lobby. Wah, seru juga nih. Jadi seru banget tuh teman-teman. Jadi kalau kalian dari jurusan lain tuh bisa loh joinan untuk ngambil teknik negosiasi dan lobby. Nanti bisa ketemu sama Bang Onye langsung, dapat praktek nonton film. Wah, seru deh teman-teman. Nah, sebenarnya kita karena ini podcast singkat nih Bang. Jadi kita langsung aja nih. Abang ada pesan dan kesan gak sih Bang buat nantinya calon mahasiswa baru atau teman-teman yang nantinya mau ambil TNM gitu? Ya, bagi saya mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi bagi teman-teman yang kesulitan ya untuk bisa tampil di depan banyak orang, kemudian yang selama ini mungkin punya gangguan untuk berkomunikasi secara intensif ya. Dan ini mungkin bisa dijadikan salah satu solusi alternatif untuk pengembangan ya dalam konteks soft skill daripada teman-teman mahasiswa. Dan percayalah dari kita mulai melek sampai kemudian kita merem lagi, hari-hari kita akan dipenuhi dengan negosiasi dan lobby. Terima kasih atas kesempatannya Bang Onye. Sama-sama. Nah, gimana nih teman-teman? Udah tertarik belum untuk ambil mata kuliah di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Budi Luhur? Ini tuh TNM masih baru 1 loh, dan kita masih banyak lagi mata kuliah favorit di hubungan internasional bersama dosen-dosen yang asik dan seru-seru. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa ikutin Instagram dari Prodi HI Budi Luhur dan juga bisa cek Instagramnya Universitas Budi Luhur dan juga akun YouTube-nya Universitas Budi Luhur supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video baru dan juga informasi-informasi baru dari kami. Sekian dan terima kasih. Dadah.